Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Mahmudi, NIM 221441007 dari kelas 2 AEB 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi-fungsi pada instruksi-instruksi program PLC dan HMI yang sudah dan baru saja saya selesai buat. Nah, kebetulan saya di sini ditunjuk sebagai programming oleh PT Cidokret Teknologi Indonesia untuk pembuatan mesin automatic wire cutting machine di PT Kabeltek. Nah, mesin automatic wire cutting machine ini dia fungsinya untuk memotong wire kabel atau kabel yang biasanya untuk kabel gas, gas motor atau rem yang masih memakai kabel. Nah, PT tersebut merupakan vendor dari beberapa perusahaan ternama. Nah, langsung saja saya sedikit jelaskan. Nah, di sini saya menggunakan PLC CP1E N40 DT strip D dan HMI Mitsubishi. Nah, mengapa saya menggunakan PLC CP1E N40 DT strip D? Karena saya di sini menggunakan komunikasi serial untuk ke si HMI-nya, yaitu serial RS232. Karena seri CP1EN dia sudah memiliki modul serial untuk komunikasi dengan HMI dan lain-lainnya. Nah, kenapa saya memakai outputnya DT? Karena kebetulan di sini saya memakai dua buah servo. Karena apabila saya memakai output DR, dia tidak bisa untuk ke servo kecuali kita membelikan ekspansinya lagi. Nah, langkah selanjutnya saya membuat program. Langkah selanjutnya saya membuat program. Kita pisahkan mana input, mana manual mode, mana output, mana auto, mana condition, mana tipe setting, mana servo motor, mana HMI output, mana alarm. Jadi kita pisahkan program setiap session program yang kita buat. Nah, pertama input. Apa sih kenapa kita pisahkan? Karena yang pertama agar mempermudah proses maintenance dan mempermudah saat programmingnya juga. Sesuai yang sudah diajarkan oleh Mas Ridwan dan Mas Andri. Nah, ini kita pisahkan mana input eksternal, kita lemparin lagi ke relay. Semua input eksternal kita lemparin ke relay internal agar mempermudah pada saat maintenance dan programming. Jadi apabila ketika si relay internal ini rusak, kita tidak usah mengganti setiap alamat yang dipakai pada program kita. Kita cukup ganti di masternya saja. Itu kurang lebih seperti itu. Kita lemparin ke. Nah, relay internalnya ini untuk input saya pakai W0, dimulai dari W0 dan seterusnya. Di tampilan HMI di sini ada fitur menu. Menu ini kita kirimkan atau kita pindahkan ke screen nomor 2. Kita beri nama kita beri namanya main. Nah, kita lihat di sini menu main. Menu main itu berisi beberapa fitur lagi. Salah satunya ada alarm reset. Alarm reset ini apabila ketika si mesin ini error, kita tekan alarm reset, otomatis si data pada alarm reset itu akan reset dan si mesin juga akan kembali normal kembali. Nah, ada master, ada autoran. Jadi kita apabila ingin menuju ke screen autoran, kita ke screen 3. Kita ke screen 3. Di sini menu autoran. Gitu. Nah, di menu autoran ini terdapat beberapa fitur lagi. Yang pertama ada master on, machine home post, auto start condition. Ini output, jadi apabila master on ini alamat ini atau vektor ini mengganti warna, ini juga sama, ini vektor output ya. Nah, counter reset ini dia akan mereset apa yang sudah dihitungnya. Dari mulai cycle time ini berjalan berdasarkan pemotongan. Jadi apabila kita memotong satu wire,
misal satu wire dia menghabiskan waktu 10 detik baru dia motong, terus 10 detik baru dia motong. Nah terus oke parts kita ya, nah oke parts ini jadi si mesin ini dia memotong sekali potong itu 2. Jadi di sini di alamat yang ini kita zoom ya, di data memori DM7000, di data memori DM7000 ini aktual dari pemotongannya 1 buah. Nah di DM100 ini jadi DM7000 dikali DM100 begitu. Nanti kita lihat program PLC-nya. Nah terus wire length. Wire length ini apa namanya, ukuran yang si operator mau. Ini dimasukkan nanti di screen setting namanya. Di screen setting. Di screen tipe setting, mohon maaf. Tipe setting. Nah ini model setting, mohon maaf. Jadi dimasukkan di dalam model setting. Jadi di sini nah, si data memori ini DM7070 ini hanya sebagai penamaan kita. Jadi misalkan ini kita setting pemotongan 2 meter. Nah, ini disetting berarti jadi 2000. Terus kita pencet select, nanti si mesin akan mengeksekusi settingan yang ini. Nah, ini hanya sebagai kita namain si apa namanya, pemotongan yang ini tuh berapa meter, kayak misalkan ini 2000 mm, berarti di sini tulis 1 meter begitu. Nah, kenapa di sini kita memakai DM-nya kelipatannya 10 kayak DM7070, terus selanjutnya DM7080, selanjutnya DM7090. Nah, jadi si data memori itu sebenarnya dia itu membaca. Jadi misal DM7070 itu berisi sebuah data. Nah, nanti DM70, DM7, DM71, 72, 73, 74, 75 itu berisi nilai juga. Ibarat kata dia tuh berisi pembacanya dia juga. Jadi misalkan kita isi DM7070 tulisannya variabel, nanti di DM7071 dia tuh berisi angka sekian gitu. Terus ini dari si data memori 900 ini dilemparin lagi ke data length untuk di compare dan dihasilkan hasil pembacaannya. Sekarang kita lihat tipe settingnya dulu karena kita ada di menu tipe setting. Nah, jadi di tipe setting ini saya memberikan macam-macam syarat kayak PB tipe. PB tipe ini tuh yang ini nih, select. Jadi ketika PB tipe ini yang aktif, maka yang lainnya tidak akan aktif itu. Kecuali kita rubah ke tipe PB setting tipe yang 2 gitu, baru dia akan berubah. Nah, terus di ujungnya kita buat penguncian. Untuk apa? Untuk menyalakan si indikator dari PB selectnya ini. Jadi ketika select ini ditekan, si select ini juga berupa jadi selain trigger menjadi input, dia juga bisa menjadi trigger menjadi output. Terlihat ya. WR6. Jadi divisinya itu 600, terus lam atau indikatornya itu dia menghasilkan dari DM WR 06800 gitu kurang lebih. Nah, ini back next ini hanya untuk merubah session. Kan ini tipe model setting ada 2 session. Jadi apabila back nanti ke screen sebelumnya, next ke screen selanjutnya. Model setting. Nah, ini manual mode untuk kembali ke setting manual mode. Nah,
di sini selanjutnya saya akan menjelaskan fault history. Nah, fault history ini akan tampil, jadi apabila si mesin itu dipencet tombol emergensi, maka dia itu akan keluar komennya atau langsung tampilan HMI otomatis langsung ke screen tersebut. Jadi nanti screen ini menampilkan emergency stop, ditekan, terus di menampilkan waktunya, tanggal dan waktunya tentunya. Terus pada mode, nah ada mode setting. Nah, mode setting ini kita ini kita bisa mengatur secara secara bebas ya, maksudnya sesuai keinginan si operator. Jadi kayak seperti kayak akselerasi frekuensinya, kita mau berapa, mulai akselerasi awalnya dia mulai berapa frekuensi, misalkan 10 frekuensi, berarti pada saat si servo mutar pertama kalinya dia sebesar 10 Hz gitu. Terus deceleration frekuensinya, terus starting frekuensinya, pulse multiplier, terus where KTY for clamp. Nah, where KTY for clampnya ini kita tuh ingin sampai berapa buah, sampai berapa biji hasil pemotongan, atau berapa barang yang kita inginkan. Nah, ini manual mode. Manual mode di sini hanya untuk mengecek output yang ada aja. Jadi contohnya bobin motor 1, dipencet tombol run di sini, nanti alamat WR09500 ini di face on-nya, nanti dia akan menyalakan WR08500. Jadi dia akan menyalakan motor bobin, terus si ini juga dia akan menampilkan dari si WR8500 itu. Semuanya juga seperti itu. Selanjutnya sekarang kita menjelaskan sedikit tentang instruksi move. Ada di auto setting. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit instruksi move. Move berbagai macam. Ada move beat, ada move L, ada move BCD dan lain sebagainya. Nah, di sini saya memakai move biasa atau move yang paling sering dipakai. Jadi move D500 dipindahkan ke D120. Nah, D120 ini data length atau data panjang. Nanti ada konversinya lagi, nanti saya lihatin programnya. Nah, jadi kita mindahin data memori D500 ke data memori 120. Nah, karena si data length ini nggak begitu panjang atau range bilangannya tidak terlalu banyak, kita masih bisa memakai move. Selanjutnya ada move L. Ya, jadi ini data length 1. Ini pada tipe setting jadi apabila kita nyalek tipe 1 select, kita tipe 1 select yang tadi di HMI, nanti si data memorinya nah, jadi apabila kita tekan select yang ini,
si tombol ini aktif dan dia akan memindahkan D500 ini yang tadi diisikan di sini ya. Nih D500 dipindahkan ke D120. Terus selanjutnya ada move. Nah, ini ada perkalian. Perkalian kena kalau perkalian kan perkalian juga macam-macam, ada perkalian bilangan BCD dan lain-lain. Kenapa di sini pakai perkalian L? Karena yang akan dikalikan itu datanya lumayan banyak. Jadi kita tambahkan L. L itu long. Jadi perkaliannya bisa lebih banyak gitu isinya. Jadi kita mengkalikan si data di D120 dengan data yang sudah diisikan di D160. Lalu nanti hasilnya tuh disimpan di data memori D140. Terus setelah dikalikan, ini program ini kita pakai untuk menjalankan si servonya. Nah, ini plus L. Kenapa kita pakai plus L? Karena kita ingin menambahkan jumlah yang lumayan banyak juga. Nah, di sini ada move L. Jadi CWR ini itu jadi setiap cutting wire sudah selesai cutting, nanti ketika dia sudah mencapai targetnya, dia akan kembali pada nilai awal gitu. Karena bilangan atau perputaran si servonya sudah banyak, jadi kan perputaran servo sudah banyak, jadi kita harus kembalikan pakai crash 0, jadi bisa langsung kembali ke nilai 0 gitu. Terus add plus plus ini fungsi increment, jadi dia hanya untuk menghitung sudah berapa dia memotong. Di sini fungsi apa, kontak up, atau dia hanya berfungsi sekali saja selama dia hidup, dia hanya menghitung ke atas, jadi hidup langsung aktif, mati baru dia bisa hidup lagi, makanya pakai kontak up. Di sini sama increment, di sini plus. Nah, di sini kenapa nggak pakai plus L? Karena ini hanya untuk menghitung total apa yang sudah kita potong, ditambahin terus ditaruh di total counter. Total counter ini tadi di screen KTY tampilnya. Remove L sudah. Nah, di sini ada cutting unit. Jadi selama proses cutting unit ini aktif, kita pakai kontak pulse on secepat 0,1 second, terus disimpan di add plus plus. Nah, add plus plus ini ditaruh di cycle time, atau di yang tadi tampilan ini juga di screen auto cycle time. Jadi ini alamat D1115 ini kita tampilkan di sini. D1115. Terus settingannya disesuaikan karena kita ingin menampilkan signet biner 16 digit. Jadi 5 digit signet biner 16 dengan 5 digit. Jadi kita settingnya seperti itu. Selanjutnya ini untuk selanjutnya ke servo motor. Nah, ini programming untuk si servonya. Jadi PBS Live Data ini tadi pakai relay internal. Nah, di sini servo 1 dan 2 run ini, dan manual servo. Jadi apabila
si servo 1 dan 2 aktif. Nah, ini kenapa pakai ini? Jadi dia tuh sebenarnya hidup cuma cepat gitu. Jadi dibacalah oleh ini, kita di sini dilakukan apa? Kalibrasi lah sesuai dengan apa yang seberapa putaran per second ini ada hitung-hitungannya ya. Harus disesuaikan juga dengan si servonya. Terus ini speed. Nah, jadi si frekuensi ini tuh kita bisa atur di yang tadi screen setting itu tadi. Sama program servo 1 dan 2 sama karena ini dua servo yang kembar. Karena untuk memotong sekaligus dua wire. Servo kan terdapat encoder decoder. Nah, jadi eh, ketika si servo 1 dan 2 aktif, ini tuh berupa encoder dari si PLC, dari feedback dari si servonya dibaca oleh data memori A280.04. Nah, ini indikator bahwa dia itu sudah mencapai sudah komplit gitu. Jadi servonya itu udah menyelesaikan putarannya, dia juga aktif. Si decoder ini aktif, mengirim sinyal ke si PLC, baru kita eksekusi dengan program yang lainnya. Dan lagi-lagi ini pakai MoveL karena pembacaan si pulse ini, jadi buat ini saya hanya untuk memonitoring pulse si servo sudah berapa, mendapatkan berapa pulse. Di sini hanya untuk indikator-indikator HMI, kayak misalkan manual mode, ketika CR bobin diaktifkan, nanti PL bobinnya aktif atau run. Terus ketika CR bobin eksternal key 100.07-nya aktif, nanti di HMI juga aktif gitu. Ini untuk indikator di HMI saja. Ini program ketika terdapat alarm. Jadi ketika si PB emergency ditekan, si W65.00 ini akan mengirimkan sekaligus mematikan semua fungsi. Jadi dia mengirimkan ke screen yang tadi fault error tadi, yang screen fault, dia akan langsung otomatis pindah ke screen yang ini sampai si emergency itu sudah tidak aktif lagi. Mungkin sekian sharing dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.